Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Meilia Putri, perwakilan dari kelompok 4, kelas manajemen 20A. Akan menjelaskan materi tentang regresi linear sederhana. Pengaruh harga beras terhadap permintaan beras di Provinsi Jawa Barat pada bulan Januari 2018 sampai April 2021. Sebelum melanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 7 orang. Yang pertama, Aldi Renaldi. Yang kedua, Dian Meilia Putri. Yang ketiga, Hanibah Miftahul Jana Suhardi. Yang keempat, Linawati. Yang kelima, Nureli Padilah. Yang keenam, Salsabila Septiani Putri. Dan yang terakhir ada Umia. Kami akan menyelesaikan tugas pengaruh harga beras terhadap permintaan beras di Provinsi Jawa Barat pada bulan Januari 2018 sampai April 2001 menggunakan metode output SPSS. Untuk hasil SPSS, kami mendapatkan 5 penyelesaian. Yang pertama, ada metode enter. Yang kedua, persamaan regresi linear sederhana. Rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Yang ketiga, uji hipotesis pada analisis regresi linear sederhana menggunakan 2 cara. Cara yang pertama, membandingkan nilai sig p-value dengan alpha 0,05. Yang kedua, membandingkan nilai T hitung TH dengan T tabel TA. Yang keempat, analisis koefisien korelasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, besar kekuatan korelasi atau hubungan. Yang kedua, dua arah korelasi atau hubungan. Dan yang terakhir, analisis koefisien determinasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan metode enter. Contoh tabelnya seperti ini, bisa dilihat sama-sama. Untuk regresi linear sederhana, kami menganalisis pengaruh harga beras terhadap permintaan beras di Provinsi Jawa Barat pada bulan Januari 2018 sampai April 2021. Pada data tersebut, kami menggunakan 2 variabel, yaitu variabel X untuk harga beras dan variabel Y untuk permintaan, dengan menggunakan metode enter untuk menyelesaikan analisis regresi linear sederhana. Yang kedua, persamaan regresi linear sederhana. Rumusnya Y sama dengan A ditambah BX. Untuk tabelnya sudah ada, bisa dilihat sama-sama. Berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linear sederhana yaitu sebagai berikut. Y sama dengan negatif 568,148 ditambah 0,061 X. Untuk membuat persamaan tersebut, maka bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom B di unstandardized coefficient, di mana hasilnya adalah angka konstan pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, koefisien konstanta sebesar negatif 568,148 dengan nilai negatif.
dapat diartikan bahwa permintaan variabel Y akan bernilai 568,148 apabila variabel harga beras, variabel X bernilai konstan atau 0. Angka koefisien regresi harga beras pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, variabel harga beras memiliki koefisien regresi sebesar 0,061. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel harga beras, maka permintaan akan menaikkan sebesar 0,061. Yang ketiga, uji hipotesis pada analisis regresi linear sederhana. Hipotesa penelitian dibagi menjadi dua, yaitu HO dan HA. HO adalah tidak ada pengaruh harga beras terhadap permintaan, sedangkan HA ada pengaruh harga beras terhadap permintaan. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, maka uji hipotesis dilakukan menggunakan dua cara, yaitu membandingkan nilai SG p-value dengan alpha 0,05 dan membandingkan nilai T hitung TH dengan T tabel TA. Membandingkan nilai sig p-value dengan alpha 0,05, tabelnya ada di samping, bisa dilihat sama-sama. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig terbagi menjadi dua, ada berpengaruh dan tidak berpengaruh. Berpengaruh jika nilai signifikansi sig lebih kecil alpha 0,05, sedangkan jika tidak berpengaruh jika nilai signifikansi sig lebih besar alpha 0,05. Hasil dan kesimpulan: berdasarkan hasil output di atas, signifikansi yang didapat sebesar 0,224, maka dapat dikatakan bahwa variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y karena 0,224 sig lebih besar alpha 0,05. B. Membandingkan nilai T hitung TH dengan T tabel TA. Untuk tabelnya ada di sebelah kanan, bisa dilihat sama-sama. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T berpengaruh dan tidak berpengaruh. Berpengaruh jika T hitung TH lebih besar T tabel TA. Jika tidak berpengaruh jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel atau TA. Hasil dan kesimpulan: berdasarkan hasil output di atas, T hitung yang didapat sebesar 1,236, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y karena 1,236 TH lebih kecil 2,024 TA. Yang keempat, analisis koefisien korelasi. Yang pertama, kita menggunakan model summary. Ini adalah tabelnya, bisa dilihat sama-sama. Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan besar dan arah antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam analisis korelasi ada dua aspek yang diukur, yaitu besar kekuatan korelasi atau hubungan dan arah korelasi atau hubungan. Besar kekuatan korelasi atau hubungan. Tabel dan contohnya bisa dilihat sama-sama. Rumusnya adalah R sama dengan 0,197, arah sama dengan positif, kekuatan sama dengan korelasi positif lemah. B. Arah korelasi atau hubungan dibagi menjadi dua, positif dan negatif. Jika positif, bila kenaikan satu variabel diikuti variabel lain,
Jika X naik, maka Y naik. Jika X turun, maka Y turun. Sedangkan negatif, bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain, X naik, maka Y turun. Hasil dan kesimpulan. Berdasarkan hasil output R yang didapat adalah 0,197, maka arahnya positif dengan kekuatan korelasinya positif lemah. Karena hasil yang didapat adalah positif, maka kenaikan satu variabel diikuti variabel atau dapat dikatakan jika X naik maka Y naik, jika X turun maka Y turun. Yang terakhir ada analisis koefisien determinasi. Untuk tabelnya sudah ada, bisa dilihat sama-sama. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen, variabel X, terhadap variabel dependen, variabel Y, dalam analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada nilai R² R pangkat 2 yang terdapat pada tabel model summary. Hasil dan kesimpulan. Dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai R pangkat 2 sebesar 0,039. Artinya pengaruh harga beras variabel X terhadap permintaan variabel Y sebesar 3,9%, sedangkan sisanya sebesar 96,1%. Permintaan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Kami meminta maaf apabila dalam pemaparan materi terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.